Coba kita bayangin deh dunia teknik perkapalan. Isinya lautan baja, perhitungan yang rumit banget, sama teknologi yang super canggih. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, di balik semua itu tuh ada pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Pertanyaan soal etika, soal tujuan, dan bahkan soal jiwa dari para insinyur yang ngebangun semua ini. Nah, pertanyaan ini nih inti dari semua obrolan kita kali ini. Teknologi kita kan melesat maju, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah kebijaksanaan kita sebagai penciptanya bisa ngejar? Ini bukan cuma soal kapal loh, ini soal kita semua. Oke, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita perlu masuk dulu nih ke ruang mesinnya. Kita harus tahu apa aja sih tekanan dan tantangan yang sekarang dihadapi sama para insinyur maritim. Karena dari sinilah kebutuhan akan sebuah perubahan besar itu lahir. Coba deh kita lihat pergeserannya. Dulu ya, seorang insinyur hebat itu diukurnya dari seberapa efisien, seberapa cepat, dan seberapa murah dia bisa bikin sesuatu. Udah, sesimpel itu. Tapi sekarang, wah, tuntutannya meledak. Isu-isu kayak etika, kemanusiaan, dan keberlanjutan itu jadi yang paling utama. Fokusnya bukan lagi cuma apa yang kita bangun, tapi mengapa kita bangun itu, dan apa dampaknya buat dunia. Beda banget kan? Dan ini dia nih, 3 ombak besar yang mendorong perubahan itu. Pertama, ada era Society 5.0, di mana dunia digital dan dunia nyata itu udah nyampur jadi satu di hidup kita. Kedua, ada revolusi industri maritim itu sendiri. Dan yang ketiga, tentu aja tekanan global buat bikin teknologi kapal hijau yang ramah lingkungan. Artinya apa? Jadi insinyur sekarang tuh bukan lagi soal jago ngitung doang. Mereka dituntut buat ngelihat gambaran yang jauh lebih besar. Terus, gimana dong cara kita nyiapin generasi insinyur baru buat ngadepin ini semua? Jawabannya ternyata bukan dengan nambahin mata kuliah teknis lagi, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, membentuk karakter mereka melalui pendidikan yang benar-benar punya tujuan. Dan disinilah pendekatannya jadi unik banget. Solusinya adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Tapi tunggu dulu, ini bukan kelas agama biasa yang, ya udah gitu aja, enggak. Kurikulum ini dirancang khusus dan seolah-olah dijahit langsung ke dalam inti pendidikan seorang calon insinyur perkapalan. Tujuannya, wah ini jelas dan ambisius banget. Melahirkan insinyur yang nggak cuma brilian secara teknis, tapi juga punya fondasi moral yang kokoh. Fondasi yang berlandaskan iman, etika, dan integritas yang nggak bisa digoyahkan. Oke, kedengarannya keren banget ya. Tapi gimana praktiknya di lapangan? Gimana caranya prinsip-prinsip tinggi ini bisa nyambung di tengah-tengah hiruk-pikuk proyek dan deadline yang ngejar-ngejar? Nah, ini dia strateginya. Metodenya itu kontekstual banget. Gini caranya. Pertama, mahasiswa dihadapkan pada dilema nyata di industri. Bayangin aja disuruh milih, pakai material yang lebih murah tapi kurang ramah lingkungan, atau yang lebih mahal tapi berkelanjutan. Kedua, mereka diajak buat menerapkan prinsip etika dan keyakinan agama mereka buat menimbang keputusan itu. Dan terakhir, mereka harus merancang solusi teknis yang nggak cuma berhasil, tapi juga benar secara moral. Disinilah teori ketemu sama dunia nyata. Jadi, produk akhir dari pendidikan ini kayak apa sih? Lulusan seperti apa yang diharapkan bisa jadi game changer begitu mereka terjun ke industri nanti? Tujuannya itu bukan sekedar menciptakan insinyur yang soleh. Visinya jauh lebih besar dari itu, menjadikan mereka agen transformasi keislaman. Artinya, mereka diharapkan bukan cuma jadi karyawan yang baik, tapi jadi pemimpin yang secara aktif membawa nilai-nilai positif buat mengubah budaya industri dari dalam. Jadi, kontribusi nyatanya apa aja? Pertama, karakter. Kemampuan untuk bilang tidak sama jalan pintas yang merugikan. Kedua, etos kerja. Bekerja itu bukan cuma soal gaji, tapi sebagai bentuk tanggung jawab. Dan yang paling penting, rasa kemanusiaan. Selalu bertanya, karya gue ini bakal bantu sesama atau malah sebaliknya. Pada akhirnya, ini semua tuh lebih dari sekedar cerita tentang satu program studi loh. Ini adalah sebuah contoh. Sebuah cetak biru, sebuah bukti bahwa kita bisa dan memang harus mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam jantung inovasi teknologi itu sendiri. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita semua. Nggak peduli apapun bidang pekerjaan kita. Apa sih cetak biru moral yang jadi panduan Anda? Apa yang memastikan bahwa setiap karya, setiap inovasi, dan setiap usaha yang kita lakukan pada akhirnya benar-benar melayani kemanusiaan? Coba direnungkan.